Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pemirsa Transformasi TV. Dan di sini kami dari Magelang dalam rangka untuk melihat persiapan program yang dari Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia. Ini salah satu sub bidangnya adalah Dapur Santri Nusantara. Ya, salah satunya adalah di Pondok Ali Maksum Rabrak Yogyakarta. Kali ini di depan kami juga sudah ada, yaitu salah satu narasumber yang keduanya dia sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum, yaitu Gus Khairul Fuad. Rencana keberadaan dapur makan gratis brand NBG, makan bergizi ini sudah lama terdengar dari warga pesantren, khususnya rakyat umumnya di komunitas Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren ini. Hari ini tinggal menunggu, dalam arti semua warga pesantren sudah mengambil dengan baik, persiapan juga sudah dilakukan. Bagaimana dalam beberapa kesempatan sering saya sampaikan kepada teman-teman dari pemerintah, dari komunitas yang sering dalam rakyat, meninjau di rakyat, bahwa sekarang ini memang diperlukan action, diperlukan langkah konkret sambil menunggu nomenklatur maupun ketentuan yang sedang dipersiapkan pemerintah. Nah, saya kira warga pesantren tidak cukup menunggu saja, tapi juga harus segera melakukan kegiatan nyata. Dan terima kasih ini banyak teman-teman dari berbagai komunitas yang akhir-akhir ini kemudian ingin bersama-sama pesantren untuk membuat percontohan di pesantren, sambil ini sekaligus juga sebagai proyek bagi pondok-pondok lain agar ada prototip, ada contoh, sehingga teman-teman pesantren nanti tidak sekedar berangan-angan, tidak sekedar bayangkan seperti apa, karena di beberapa tempat terus terjadi perdebatan, terus terjadi diskusi untuk menghadirkan formulasi dapur yang ideal. Nah, dapur ideal ini memang ya beragam sekali, apalagi terkait dengan keterbatasan SDM ya dan sebagainya. Dari pemerintah sendiri juga belum ada secara tegas seperti apa formulasinya. Maka langkah yang paling baik sekarang dari masyarakat, dari berbagai komunitas, misalnya di lingkungan pesantren, segera memulai membuat satu exercise contohan dapur santri Nusantara yang akan disebut. Mudah-mudahan dengan hadirnya contoh ini nanti akan mempermudah teman-teman di pesantren yang ingin membuat
dapur serupa dengan prototip dan standarisasi yang mungkin nanti akan ditentukan bersama-sama. Saya kira itu urgensinya. Sehingga dalam waktu dekat terus sudah ada langkah konkret untuk sosialisasi kepada para warga pesantren yang menjadi sasaran penyelenggaraan dapur ini, dan kemudian juga terus ada orientasi bagaimana segera dilakukan. Saya kira itu ya, pakai ya, supaya bisa menjadi akan. Terima kasih. Selanjutnya ini kami juga di samping kami ada Gus Fakih, ya selaku juga salah satu penggagas MP3I dan juga Dapur Santri Nusantara. Beliau Gus Fakih ini sudah melakukan anjang sana dari beberapa pondok di seluruh Nusantara, bahkan ini juga sebagai salah satu bagian untuk melakukan ya sosialisasi program Pak Prabowo di bidang Dapur Santri Nusantara. Maka dari itu kepada Gus Fakih bisa menjelaskan lebih rinci dan bisa untuk perkembangan dari Dapur Santri Nusantara itu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia, dalam hal ini Wakil Ketua Umum bidang operasional yang istilahnya yang oleh Ketua Umum diberikan mandat untuk hampir keseluruhan operasional bagaimana pelaksanaan dan sebagainya adalah kepada Akhin Al-Kiram Bapak Kiai Haji Khairul Fuad MSI. Beliau ini pengasuh Pondok Pesantren Krapyak, Pondok Pesantren Ali Maksum, yang tadi sudah disampaikan bahwa Pondok Pesantren Al Munawir yang kemudian Pondok Pesantren Ali Maksum, dan ada beberapa nama yang intinya adalah pondok pesantren yang ada di Krapyak yang sangat luar biasa ini. Yang saya sebut kepada beliau ini adalah kampung santri. Ya, kampung santri ini karena seluruh kampung hampir adalah didomisili atau ditempati para santri di Krapyak, dan bahkan para penjual, para anggota masyarakat itu berbaur melayani daripada kebutuhan santri. Saya hadir di pondok pesantren yang sudah 3 hari di Jogja. Kemarin beliau Pak Kiai baru pulang dari Malaysia, dan saya koordinasi dengan Ketua Umum Bapak Kiai Haji Ahmad Zainuddin Ahmad Syakir Maksum. Nah, ini adalah ya putra dari kiai saya alumni Pondok Pesantren Al Hidayat Lasem atau Pesantren Mbah Maksum di Soditan, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Dan saya pun juga oleh beliau diberi tugas untuk bagaimana kegiatan di santri, khususnya di MP3 dan Dapur Santri Nusantara ini bisa dilaksanakan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Badan Gizi Nasional BGN, dan ini merupakan program nasional yang harus didukung oleh seluruh komponen pemerintah, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi sampai ke pusat. Dan program ini adalah program makan bergizi kepada pelajar ya, SMA ke bawah, ya, SDMI, termasuk santri dalam usia SLTA ke bawah. Program ini sebenarnya betul yang disampaikan Yai Fuad ya, atau Gus Fuad tadi, ini sudah dilaksanakan uji coba, tetapi belum semuanya dimulai secara kelembagaan atau ke pesantren semuanya, tapi sudah ada pesantren yang uji coba. Dan MP3I ya, Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia, dengan istilahnya sebuah
lembaga yang didirikan, yaitu Dapur Santri Nusantara, ya, DSN, ini akan menjadi pilot project khususnya di pondok pesantren Krapyak, di pondok pesantren mungkin Demak, di pondok pesantren mungkin di Jawa Timur atau mungkin di NTB, tapi intinya walaupun satu, kita akan membuat pilot project. Seperti yang kita lihat tadi di pondok pesantren Krapyak ini sudah punya dapur santri dan sudah memenuhi kalau menurut saya, dan apalagi juga sudah pernah ditinjau oleh dari BGN dari Jakarta, dan juga Bu Titik Soeharto juga pernah melihat, dan itu dari segi kapasitas, ya, gedungnya memadai, halamannya luas, belakangnya masih ada, itu pun juga tidak harus membangun baru kalau memang pesantren itu sudah punya dapur santri. Sedangkan bagi pesantren yang belum, nah, ini mungkin bisa membangun baru, ya. Atau tadi juga ditunjukkan oleh Pak Kiai bahwa ada satu lahan yang masih kosong, kalau memang diinginkan untuk membangun baru, ya, tentunya standar bangunannya itu nanti seluruh Indonesia, ya, sesuai dengan apa yang dibuat pilot project yang ada di Jogja. Nah, Dapur Santri Nusantara DSN yang tadi Pak Kiai sampaikan, juga saya melanjutkan, ini adalah badan usaha yang dalam naungan MP3I. Ini sebenarnya sudah ada 480, ya, pesantren yang mendaftar. Nanti masih banyak lagi karena ribuan pesantren dalam naungan MP3I ini. Tapi yang sudah siap dan MUU-nya ini masih dibawa oleh Pak Haji Dedi, seorang santri pengusaha, dan Ibu Hafizah, ya, Bu Hafizah dari Demak, yang sudah melakukan istilahnya kunjungan bersama tim ke pesantren-pesantren, speknya seperti apa, model bangunnya seperti apa, ukurannya berapa, kemudian perangkatnya apa saja, itu sudah. Dan 480 pesantren ini sudah siap, ya, yang insya Allah dalam naungan MP3I nanti dalam waktu dekat kita akan kumpul, kita akan membahas di Jogja bersama misalnya Pak Kiai Khairul Fuad, ya, Gus Fuad, dan Kiai Zaim, sama Gus Sofi, Pak Kiai Haji Dr. Sofiullah Muzamil, ya, sebagai sekjen MP3I, ya. Sebagai santri, kami sangat luar biasa karena ibarat saya diminta oleh guru kami, diajak oleh guru kami untuk bersama-sama membantu programnya Pak Prabowo. Dan apalagi program ini adalah program yang sangat baik. Oleh karena itu, harapan kepada masyarakat, kepada para pesantren, ya, pondok-pondok pesantren yang ada, yang sudah istilahnya bersedia MUU dengan Dapur Santri Nusantara, ya, yang nanti badan hukumnya jelas, naungannya jelas oleh MP3I, ini akan segera, ya, didaftarkan ke BGN, akan segera didaftarkan ke pemerintah untuk mendapatkan titik daripada kita membantu program pemerintah tersebut. Sedangkan ada yang bertanya bangunannya seperti apa, speknya sudah ada. Tadi Pak Sri, ya, Gus Sri tadi sudah menyampaikan, Kiai Fuad juga sudah menyampaikan. Sebenarnya hampir seluruh pesantren ini masih uji coba yang seperti apa. Nah, sehingga nanti sambil menunggu ketentuan yang sebenarnya, yang sekarang sudah spek, yang sudah dikeluarkan oleh BGN, yang sudah dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional, mungkin juga oleh pemerintah, ya, ini sudah kita coba. Nah, nanti setelah dibangun atau direnovasi yang sudah ada, nah, kita akan selaraskan, kita akan samakan seluruh pesantren. Nah, kami sebagai istilahnya pengurus daripada DSN, Dapur Santri Nusantara, saya sangat berharap
MPTKI yang menaungi ini benar-benar nanti oleh pemerintah mendapatkan istilahnya perhatian dan juga bisa melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya, dan kita memberi contoh yang baik dari pesantren, oleh pesantren, dan untuk pesantren, dari pesantren, oleh pesantren untuk masyarakat, masyarakat pendidikan, baik yang dalam naungan pondok pesantren yang ada lembaga pendidikannya maupun pesantren diniyah yang secara non formal ada santri. Satu dapur santri Nusantara ini akan melayani 3.000 santri atau pelajar siswa. Jadi kalau pesantren itu kurang dari 3.000, bisa gabungan bersinergi dengan pesantren yang lain yang saling istilahnya terjangkau dari kapasitas 3.000. Demikian juga kalau pesantren itu punya seperti Krapyak ini punya 6.000 santri, ini minimal 2 dapur santri. Tapi kita lihat tadi sudah mempunyai dapur santri. Dari kalau pesantren sudah punya, barangkali ya kita tidak menyusahkan harus membangun baru, atau paling tidak hanya merenovasi menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan bagi yang belum, saya yakin dengan metode yang diterapkan oleh Pak Kiai tadi, tidak harus mahal tapi terjangkau dengan model bangunannya, sistem perakitannya dan sebagainya. Tadi kita melihat secara langsung itu sangat luar biasa. Demikian apa yang saya sampaikan ini mewakili dari pondok pesantren yang jumlahnya 480 yang dalam naungan MPTKI yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Jakarta, Jawa Barat, dan luar Jawa. Ini semuanya berdoa dalam puasa Ramadan, dalam acara kita kunjungan silaturahmi ke Gus Fuad ini, ke MPTKI ini, mendapatkan berkahnya Ramadan, dan ini adalah bagian daripada ibadah yang akan kita laksanakan mulai dari bulan Ramadan ini dan seterusnya sampai terwujudnya dapur santri Nusantara. Dan Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Kiai Haji Soebul Fuad MSI dan juga Bapak Kiai Haji Dr. Abdullah Fakih MA. Di sini berakhirlah bincang-bincang ini. Semoga bisa terlaksana apa yang menjadi programnya Pak Berbo. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.